Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial NU Hadijah Surabaya. Saya Mawadah dari KBTK Hadijah. Sesaat lagi kita saksikan ngobrol inspirasi bersama KBTK Hadijah Surabaya. Saya sharing lagi Bu Ada. Saya dulu tuh sempat merasa berdosa. Jadi kayak gitu tuh sama Zufar itu sempat merasa berdosa. Ya Allah, aku gini banget ya, maksudnya menuntut Zufar itu yang harus gini, harus gini, ya. harus gini. Hari ini aku liburan. Aku ikut mama ke tempat kerjanya dengan naik bis kota. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami KBTK Hadijah dalam acara ngobrol inspirasi. Wah, ini ada kopinya ya Bu ya. Hari ini bersama dengan saya Ibu Mawadah, saya pendidik di KBTK Hadijah, dan hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh salah satu teman saya. Beliau adalah salah satu wali murid di KBTK Hadijah. Assalamualaikum Bu Ada. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ada sudah diundang. Hari ini saya mau memperkenalkan teman saya. Saya sebut teman saya karena beliau ini adalah wali murid yang cukup lama di KBTK Hadijah. Berapa Abadi. tahun? 5 tahun Bu Ada. 5 tahun. Insya Allah 5 tahun. Kakak adik ya? Kakak adik. Sekarang masih ada di TKA. Ya. Nah, dan Ibu Hisbi ini juga salah satu dari alumni SMP Hadijah. Dulu di SMP Hadijah. Iya, alhamdulillah. Dalam kegiatan ngopi kita hari ini, apa sih mau kita bahas? Nah, kebetulan hari ini kan penghujung bulan Oktober. Oktober itu sebagai bulan bahasa. Kita mau mengangkat terkait dengan literasi, tapi literasinya adalah literasi untuk anak usia dini. Nah, tema yang akan kita angkat hari ini adalah bagaimana sih cara untuk menumbuhkan anak-anak itu senang membaca mulai usia dini. Nah, perlu itu Bu ya emang ya. Karena apa? Terkadang kita bukan anak senang, bukan anak cinta, tetapi terpaksa. Beberapa orang itu ada yang bukan terpaksa tapi bisa. Hanya sekedar anak saya harus bisa membaca. Nah, tapi ternyata bisa saja tidak cukup. Ya. Bisa saja tidak cukup. Tapi ketika anak itu cinta, senang terhadap sesuatu, maka ini akan jadi sebuah investasi masa depan. Akan menjadi sebuah di kemudian hari nanti, tabungan di kemudian hari. Betul, karena mungkin sekarang belum nampak gitu, tapi nanti ketika dia sudah kuliah, sudah SMA, bahkan mereka ketika sudah dewasa, cinta membaca itu menjadi sebuah habituasi, menjadi sebuah karakter yang sangat-sangat luar biasa. Kayak kebutuhan primer gitu. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih sama Mbak Hisbi selaku wali murid. Nah, wali murid ini posisinya wali murid yang anaknya masih anak usia dini. Seperti apa sih pandangannya Mbak Hisbi terkait dengan membaca di anak usia dini itu? Pada awalnya itu Bu, kalau belajar dari kakaknya dulu ya Bu ya. Dulu kebetulan wali kelasnya Bu Ada ya untuk kakaknya, kakak Zufar itu. Nah, ini waktu dulu itu harapan saya untuk waktu masuk ke TKB ini udah bisa baca, karena kan memang di kelompok maksud saya di SD itu mau nggak mau itu anak sudah harus bisa membaca, meskipun di TK nggak ada tuntutan membaca. Nah, sedangkan
waktu itu Zufar ini masih susah untuk membaca, Bu. Jadi harapan saya itu waktu itu target saya ini TKB ini harus bisa baca. Pokoknya gimana caranya harus bisa baca. Awalnya seperti itu. Ternyata setelah ada fasilitas di KBTK Hadijah ya, Bu, alhamdulillah ada parenting dan kawan-kawan. Ternyata kegiatan membaca itu nggak hanya anak itu bisa membaca aja, tapi harus ada beberapa yang harus fase-fase yang dilewati dulu. Nah dari situ saya akhirnya berarti anak ini harus paham dulu. Jadi harapan saya sih memang keluar TK ini ya intinya bisa baca gitu. Seperti harapan-harapan wali murid pada umumnya, Bu. Seperti itu mungkin. Nah, mungkin tidak jauh beda ya. Iya. Mungkin hampir semuanya orang tua menginginkan itu. Bahwa nanti ketika keluar TK, anak saya harus lancar membaca. Nah, bahkan dulu itu saya ini gopoh gitu, Bu. Lihat teman-temannya itu udah bisa baca, anak saya nggak bisa baca sendiri. Padahal setiap anak beda ya. Setiap anak beda. Spesial ya. Iya, apalagi anak saya memang spesial. Dan itu mungkin yang banyak sekali dari orang tua yang terkadang tidak memahami apa sih yang dibutuhkan anak. Benar. Tetapi mereka hanya maunya adalah apa yang mau saya instannya butuhkan aja, ya. Nah, bukan apa yang kamu butuhkan, tapi apa yang saya butuhkan. Kebutuhannya orang tua adalah anak saya harus bisa baca. Iya, benar. Nah, terkait dengan itu, yuk sama-sama sekarang kita mau pelan-pelan nih. Nah, kira-kira kalau mau menumbuhkan anak itu cinta dengan membaca, senang membaca, apa sih yang harus dilakukan orang tua atau pendidik di sekolah? Nah, kita nggak mungkin anak kita ajak untuk senang membaca tanpa ada minimal role modelnya. Nah, itu sangat-sangat penting buat anak usia dini. Karena apa? Karena usia anak adalah usia meniru. Betul. Nah, bagaimana anaknya disuruh untuk suka membaca kalau mamanya nggak suka baca? Ayah bunda di rumah tidak suka membaca. Dan membaca itu bukan hanya kita memegang buku ini, bukan hanya itu. Iya. Membaca itu luas sekali, banyak sekali. Nah, ini sharing pengalaman saja dulu. Nah, kebetulan saya punya 2 anak. Anak saya yang pertama dan anak saya yang kedua. Anak saya yang pertama itu dulu saya mengalami anak saya itu 3 tahun. Anak saya itu sudah lancar membaca. Dan saya juga tidak pernah tahu prosesnya karena saya tidak merasa bahwa saya itu anak saya setiap hari harus ini A, ini B, tidak. Tapi memang pada saat itu di rumah itu setiap hari yang dia lihat, karena waktu itu bukan seperti sekarang yang semua orang ketika berkumpul harus pegang HP. Iya. Nah, karena masanya beda ya. Masanya beda. Dulu ketika pagi hari yang dia lihat semua orang di rumah pegangnya koran. Nah, zamannya koran ini dulu, koran. Iya. Masih tahun berapa itu, Bu Ada? Masih tahun, berarti anak saya usia 3 tahun itu berapa ya? 2008, 2009. HP belum setren sekarang. Ada HP, cuman HP-nya masih HP jadul lah. Iya. Nah, di rumah kebetulan semua orang ketika pagi hari adalah koran yang dia ini. Koran. Ketika habis maghrib, yang dia tahu setiap orang di rumah yang dipegang adalah semua orang mengaji. Nah, itu menjadi sebuah habit yang mungkin secara tidak kami sadari. Itu ternyata terekam. Iya. Terekam. Dan akhirnya tanpa kami sadari semua di rumah, ternyata simbol-simbol keaksaraan itu terekam sendiri sehingga dia itu tidak langsung mengenali huruf-huruf yang setiap hari dia temui, simbol-simbol huruf tanpa disengaja. Nah, setelah itu usia 2 tahunan itu memang saya dengan suami saya kebetulan waktu itu punya kebiasaan
bahwa bermain itu ketika hari Minggu atau apa yang paling menyenangkan itu ke toko buku. Oh, keren ini Bu. Ke toko buku itu untuk anak saya yang pertama, Iya. tapi tidak berlaku untuk anak saya yang kedua. Saya kira semuanya kayak gitu. Ke toko buku. Awalnya nggak suka, dia ya sudah ke toko buku saja. Kemudian terkadang kami tidak membeli apa-apa. Setelah usianya sudah masuk usia 3 tahun, ternyata dia sudah bisa membaca. Dan 4 tahun masuk ke TK, waktu itu 4 tahun ya masuk ke TK, membaca buku cerita itu sudah lancar sekali, sudah lancar sekali. Dan dia sudah berintonasi ketika membaca, karena ya itu tadi, karena mungkin role modelnya di sekitarnya itu semuanya membaca buku. Kemudian juga ini apa namanya, kebiasaannya juga ibaratnya apa ya, ketika waktu senggang yang dia temui adalah buku. Jadi hampir tidak punya mainan anak saya itu yang pertama, karena dia memang tidak suka buku semuanya Bu ya. Iya, sukanya adalah buku. Setelah usianya SD, dia ganti, sukanya bukan buku cerita lagi, tapi komik. Kemudian ini, nah itu masih kelas 1 sudah suka komik? Kelas suka komik itu mulai kelas 2 SD, sudah mulai senang komik itu. Nah, itu kan bagian dari apa ya, role modelnya itu, kemudian mungkin fasilitasinya. Nah, kemudian di samping fasilitasinya, terus pendampingan. Pendampingan orang tua itu ternyata juga luar biasa. Ya benar. Nah, betul, sekarang sharing saja dari Mama Hisbi, apa sih yang sudah dilakukan untuk mendampingi, untuk memfasilitasi anak-anaknya, karena nggak satu ya anaknya ya. Nah, anak-anaknya supaya anak-anaknya ini bukan hanya bisa membaca, tapi paham. Dia akan cinta, dia akan senang. Gitu. Nah, kira-kira apa? Bisa disaringkan nanti untuk ayah bunda di rumah, nanti bisa jadi inspirasi buat ayah bunda yang ada di rumah. Ya, seperti yang dibilang sama Bu Ada tadi, ini saya memang memiliki 2 anak ayah bunda sekalian yang kayak perbedaannya itu beda banget. Jadi antara karakter yang satu dengan yang lain itu memang beda sekali. Yang kakaknya itu Bu Ada, dulu itu kan saya memang punya keraguan, anak ini kenapa nggak bisa baca-baca, sudah TKB. Tapi memang saat itu kan usianya dia sendiri waktu yang pertama kali itu kan memang belum cukup ya Bu ya. Bu Ada juga udah menenangkan bahwa usianya itu juga masih belum waktunya untuk menenangkan saya dulu gitu kan Bu, karena juga saya waktu itu ya itu tadi, karena harapan saya di awal itu anak ini habis ini mau SD, terus gimana ini kalau nggak bisa baca, sedangkan buku-buku SD itu kalau saya lihat itu aduh panjang gitu ya? Banget gitu, kayak ini nggak mungkin kalau dia nggak bisa baca gitu. Terus akhirnya karena memang usianya juga belum matang, akhirnya saya kembalikan lagi ke TKB waktu itu kan Bu. Terus memang waktu itu saya akhirnya merubah cara stimulasi ya Bu ya untuk dia. Kalau saya ajak cerita itu dia lebih suka sama dongeng yang kayak ini loh Bu, kayak Malin Kundang, kayak gitu-gitu itu. Tapi kalau misal saya ajak cerita tentang misal hewan-hewan itu kayak dia kurang gimana gitu. Nah, ketika saya ajak tentang baca tentang Malin Kundang, tentang kayak yang dulu pernah dia bawa dari perpustakaan sini itu Ande-Ande Lumut, itu kayak dia itu ada gerakan kayak itu gimana sih Mah ceritanya? Terus dia pengen lihat gitu, dan saya cuman tadinya mungkin lebih real ya. Tadinya cerita Ande-Ande Lumut itu mungkin daripada cerita fabel mungkin ya. Menurut dia itu terlalu halu ya Bu kalau sekarang ya. Kalau misal yang seperti itu tuh, kalau yang Ande-Ande Lumut ini kan mungkin ada nasihatnya, ada apa, mungkin kan anak kan beda-beda yang sukanya itu yang gimana. Nah, ketika dia ini tadi saya ceritain itu akhirnya yang tadinya cuman malam aja
Jadi pas waktu mau bubuk siang pun juga saya bercerita. Meskipun ceritanya itu sama, karena memang dari semua buku kalau mau tidur, saya kasih nih bukunya. Kamu mau baca yang mana, Kak? Yang ini, semisal kayak buku yang di depan kita ini, Bu ya. Dia tiba-tiba pilih nih Nabi Ibrahim. Ya udah kita bacain aja. Dia nggak lihat tulisannya, ini nggak bakal dilihat sama dia, cuman inikah mah yang namanya Nabi Ibrahim. Dia itu akan berimajinasi sendiri. Malah kadang-kadang itu dia nggak ngurus ininya, ngurus gambarnya terus ini kama. Jadi kadang-kadang yang kita bacakan itu ada yang nggak sesuai ini, tapi intinya masih terkait dengan buku cerita ini. Terus habis itu saya juga belikan ini, Bu, puzzle. Waktu itu kan memang Zufar ini karena anak yang spesial ya, Bu, masih saya pantau untuk tumbuh kembangnya, karena memang ya waktu belum siap lahir ya sudah harus lahir. Nah, jadi waktu itu disarankan untuk main puzzle, puzzle abjad itu. Nah, itu story-nya juga ya. Sambil kita follow up. Jadi misal dia letakkan A, dia lalu bilang A gitu. Terus letakkan puzzle yang B puzzle balok itu loh, Bu, yang kita masukkan seperti itu. Nah, terus Zufar ini juga lebih seneng baca iklan. Jadi tiba-tiba kalau di jalan dia lihat gambar KFC, misal ini, Bu, ya jadi sponsor. Itu dia langsung ngomong, "Mama, itu huruf apa?" Oh, kayaknya berarti dia ini lebih tertarik sama yang hal-hal yang real. Nah, sedangkan kalau yang adiknya ini tanpa saya tahu prosesnya, tanpa saya tahu kapan dia belajarnya, tiba-tiba aja waktu kelompok bermain ya, Bu. Waktu itu sama Bu Iha, saya dilaporin sama Bu Iha, Sofia ini itu ya, sudah bisa tahu huruf, bahkan bisa membaca, meskipun nggak yang rumit gitu. Semisal mama, papa, huruf-huruf terbuka. Huruf-huruf terbuka itu dia tahu, kayak misal namanya temannya yang Nafisa gitu, dia bisa baca gitu. Itu diajarin gimana? Oh, saya malah kaget, kok beda banget ya. Maksudnya ini nggak pakai saya apa-apain, jadinya lebih gini kok. Yang si Zufar ini harus stimulasinya harus berlebih. Yang mungkin itu tadi beda anak, beda karakter ya, Bu Ada. Tapi di situ saya mikir lagi, oh mungkin si Sofia ini belajar dari kakaknya, kan bisa jadi seperti itu kan, Bu. Berarti jadi dia lihat role model yang dia lihat jadi dia lihat kakaknya belajar, dia ternyata merekam gitu tanpa disadari. Iya, jadi secara nggak langsung ini dia ngerti tanpa diajarin sama saya atau harus saya leskan, itu dia ngerti sendiri gitu. Sofia tuh suka yang kayak poster, terus habis itu ada gambar, di bawahnya ada tulisannya apa, itu lebih suka yang seperti itu, kayak gitu. Nah, waktu itu kan saya juga pernah sempat, Bu, dulu itu sharing sama dokternya Zufar ya, sekarang sudah almarhum. Beliau dulu itu, waktu itu kan memang sudah saya sampaikan, "Dok, saya ini takut loh, Dok, anak saya ini, teman-temannya tuh sudah pada bisa baca, terus ini gimana anak saya nih, Dok?" Walah, anaknya itu lo masih berapa tahun, kok wes kepengen bisa baca. Kalau sudah waktunya nanti kan bisa sendiri. Pasti bisa. Yang penting itu ada fase-fase yang harus dia lewati dulu, dari bicaranya, cara dia mendengarkan, terus habis itu bernyanyi. Nah, itu Sofia juga suka, Bu. Sofia itu lebih suka bernyanyi. Jadi memang tahapan-tahapan yang disampaikan sama dokternya tadi, yang berbicara, mendengarkan, terus dia paham sama yang perintah kita, terus bernyanyi, itu pengaruhnya ya ini ada perbedaannya. Kalau Zufar ini kan nggak seberapa suka bernyanyi, tapi dia itu main alat musik sukanya, Bu. Jadi kalau tetangga-tetangga itu sampai ngerti, kalau Zufar bangun, kalau subuh belum ada suara gendang drum, itu bukan Zufar yang bangun. Tapi kalau sudah berisik itu Zufar yang bangun. Berarti gitu. Ini perbedaan karakter. Perbedaannya karakternya. Nah, ternyata beda anak, beda stimulasi. Betul. Nah, itu salah satu kata kunci yang harus ayah bunda di rumah pahami.
Kita nggak bisa menuntut anak kita sama dengan anaknya orang lain. Iya, disamaratakan. Karena apa? Karena anak kita pasti beda dengan anak orang itu lain. saya sharing lagi Bu Ada. Saya dulu tuh sempat merasa berdosa. Jadi kayak gitu tuh sama Zufar itu sempat merasa berdosa. Ya Allah, aku gini banget ya, maksudnya menuntut Zufar itu yang harus gini, harus gini, ya. harus gini. Sesuai Padahal apa masih yang belum. Iya, sesuai apa yang saya Bukan inginkan. yang anak saya butuhkan. Sedangkan ketika dia sudah tahu butuhnya, itu malah lebih cepet gitu, Bu. Nah, itu salah satunya. Jadi ternyata ini dalam perkembangan bahasa. Nah, kita ngomong perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu banyak. Ada bahasa itu bahasa reseptif. Artinya apa? Artinya bahwa itu adalah anak menerima. Anak menerima. Artinya apa? Dia bisa mendengarkan perintah orang lain, mengerti. Kemudian ketika orang berbicara, dia mengerti arah pembicaraannya. Ketika orang bercerita, dia tahu cerita tentang apa. Kemudian dia bahasa ekspresif. Dan ini juga anak beda-beda menonjolnya. Iya, betul. Ada anak yang memang bahasa ekspresifnya bagus. Dia bisa mengungkapkan apa yang dia mau. Iya. Tapi ini juga tidak berlaku untuk semua anak. Benar. Kan gitu. Nah, Itu Zufar Sofia juga beda. Bahasa itu bahasa tulisan. Nah, ada anak itu yang memang setiap apapun akan dia goreskan dengan Dituliskan. digambar. Nah, kalau anak usia dini itu mungkin masih tahapannya dia digambar. Nah, ini adalah salah satu bentuk fasilitasi yang ada di KPTK Hadijah. Jadi kita ada semacam jurnal di sini. Jadi anak-anak itu bisa mengungkapkan ide-idenya, jurnalnya dia dalam bahasa tulis. Iya. Nah, jadi sebuah gambar, jadi sebuah tulisan sederhana, dan akhirnya di ending itu ada beberapa yang memang anaknya memang konsen di situ, dia punya passion di situ, itu kita bukukan. Iya. Nah, ada beberapa tulisannya anak-anak. Nah, ini apa namanya, cerita sederhananya. Jadi sebenarnya ceritanya sederhana saja. Ini judulnya adalah Cathy Kucingku. Misalnya. Ini keluarga yang kusayang. Nah, ini anak-anak sendiri yang ngasih anak-anak judul sendiri, ya, Bu ya. iya. Liburan di tempat kerja mama. Nah, ini mungkin bagi kita orang dewasa, ayah bunda di rumah, nggak ada yang spesial. Iya, Apa betul. yang spesial dari liburan di tempat kerja mama? Ternyata bagi anak ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat excited buat anak. Karena apa? Karena setiap hari mamanya harus kerja, dan sekalinya waktu dia diajak ke tempat kerja mamanya, Jadi hal baru. sebuah cerita. Coba Karena hal baru ya, Bu Ada ya. kita buka. Nah, ini mulai dari gambarnya, mulai dari tulisannya. Ini adalah semuanya idenya anak. Hari ini aku liburan. Aku ikut mama ke tempat kerjanya dengan naik bis kota. Luar biasa kan? Dan ini adalah salah satu bentuk ungkapan bahasa ekspresifnya anak yang dia tuliskan menjadi sebuah karya, menjadi bahasa tulisan. Dan ini adalah salah satu investasi yang luar biasa untuk anak. Ini mungkin bagi orang tua jarang disadari, karena balik lagi fasilitasi. Iya. Mungkin Kalau tidak memang, banyak orang tua yang ini ya, maksudnya ya sudah. Iya. Ketika dia cerita, coba kalau cerita kasih kertasnya, tuliskan, gambarkan, akan menjadi sebuah ide yang luar biasa. Sofia itu memang kalau ini Bu ya, ini saya sharing lagi karena memang ini cuma sharing-sharing aja kan ya, Bu Ada ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi memang betul katanya Bu Ada, kalau berarti yang lebih ekspresif, kalau dari sini saya jadi ngerti kalau anak saya yang lebih ekspresif ini Sofia. Jadi kalau dia habis saya nasehatin ya Bu ya, setelah dia melakukan kesalahan gitu, terus tiba-tiba itu dia ngambil kertas lipat Bu, karena kan memang di rumah itu
saya sediakan dari kertas lipat yang kecil, sedang sampai besar itu ada semua. Ini dia ambil kertas lipat, terus dibentuk sama dia. Entah siapa yang ngajarin, mungkin ya dari ibu guru di sini ya Bu ya, karena kan ibu guru di sini meskipun daring itu luar biasa ngajarinnya itu. Nah ini dia ngelipet kayak dibentuk amplop kayak gitu, itu terus di dalamnya ya seperti ini persis itu, di dalamnya ditulis maaf mama gitu. Itu cuman kata-kata yang sederhana sekali seperti itu tuh bikin hati tuh, ya Allah aku tadi tuh ngapain kok ya sampai anakku minta maaf seperti ini. Terus mungkin tanpa sadari ya, bener. tanpa kita sadari. Terus kadang-kadang dia ngelipat bentuk pesawat. Mama, aku coba punya kejutan buat Mama. Setelah pesawat itu saya lihat ada tulisannya, Mama sayang Sofia, Ayah sayang Zufar. Kadang dibalik, pokoknya setiap yang dia tuliskan di situ tuh komplit, kita berempat ada semua, Ayah, Mama, Kakak dan adik. Itu selalu dia curahkan di situ. Jadi saya di situ itu jadi ngerti, oh anak ini tuh apa ya, mungkin karena cewek juga atau apa, lebih sayang sama kayak keluarga, lebih kekeluargaannya itu lebih ada cara dia mengekspresikan sayangnya ke orang tua, ke kakaknya itu suka dengan cara nulis-nulis, tiba-tiba gambar, kakak ini kamu ganteng sekali kan, kayak gitu. Itu adiknya seperti itu Bu. Sudah terungkapkan dalam bentuk ini ya. Iya. Ada realnya, Iya, bentuk kalau gambar, tulisan gitu ya. Kalau kakaknya ini sukanya masih imajinasi. Jadi, adik kalau kamu besar, kamu kira-kira mau jadi apa gitu. Terus ngatur masihan Bu, kayak misal kamu jangan jadi polisi gitu kan, kamu cewek gak boleh, jadi bu guru aja gitu. Jadi kayak seperti itu, masih seperti itu. Jadi mungkin tiap anak itu juga beda-beda ya Bu ya. Betul. Cara pengenalan dia mau untuk cinta membacanya ini kan juga beda-beda tiap anaknya. Nah ternyata membaca itu, nah ini dari beberapa penelitian beberapa ahli ya, dari beberapa literasi yang pernah saya baca. Jadi membaca itu bukan hanya ABC. Nah, membaca itu bertahap-tahap. Salah satu tahapnya adalah sebelum dia tahu huruf, dia akan mengenal simbol terlebih dahulu. Nah, kemudian sebelum itu misalnya ketika kita membaca buku, nah jangan diharapkan anak-anak bisa langsung membaca buku dengan seperti ini, lancar teksnya sesuai dengan teks, terlalu tergesa-gesa. Membaca itu banyak. Nah, salah satu ini adalah fasilitasi yang ada di KPTK Khadijah. Nah, sekarang kebetulan kita berada di ruangan perpustakaannya KPTK Khadijah. Di sini ada beberapa buku yang memang disesuaikan dengan usianya. Nah, mungkin ketika baby masih 0 sampai 2 tahun, kita memerlukan buku yang kayak bantal seperti ini. Jadi ini adalah salah satu jenis buku. Apa ini juga namanya? buku. Busi book ya, Iya. biasanya ya. Nah, ini mungkin tidak ada teks, tapi di sini ada warna, ada bentuk, ada tekstur yang dia bisa pegang. Karena memang usianya mereka adalah masih usia sensori, dan ini juga akan mematangkan dia untuk anak bisa membaca. Dan ketika kita sering untuk mengenalkan, bahwa anak tahu, ternyata seperti ini adalah buku. Nah, lama-lama ini akan menjadi apa ya? Ya tadi, sebuah kebiasaan, sebuah habit yang bagus, kemudian kebiasaan itu akan berulang-ulang menjadi sebuah karakter. Nah, kalau pengulangan itu sebuah hal yang baik, karakter yang baik terbentuk, maka nanti besar pun dia tidak asing lagi dengan buku. Sudah menjadi sebuah kecintaan. Mungkin awalnya kebutuhan. buku yang seperti ini. Kemudian buku yang mungkin cari yang hardcover. Hardcover, kemudian tulisannya tidak terlalu banyak, gambarnya yang menarik. Nah, nanti mungkin yang dibaca pertama kali bukan tulisannya, tapi gambarnya. Dia akan berimajinasi sendiri dengan gambar-gambarnya, bercerita sendiri. Seperti ini
mungkin tulisannya adalah Khadijah adalah wanita solihah, tapi imajinasinya anak ini adalah ini keluargaku, ada Iya, mama, ada betul. papa, ada tidak apa-apa. Itu adalah tahap awal. Nanti kalau sudah lama-lama perkenalan bukunya akan semakin banyak lagi tulisannya, dan ini adalah fase-fase untuk mengenalkan buku dengan berbagai jenis dan ininya. Dan sekarang luar biasa perkembangan buku itu, ketika kita ke sebuah toko buku, di sana kita pilih aja kera anak-anak, mulai dari buku yang sederhana sampai buku yang ini ada semua. Iya, betul. Masih di Ngopi, ngobrol inspirasi bersama dengan KPTK Khadijah. Nah, kita ngomong KPTK Khadijah nih. Di KPTK Khadijah, sebelum masa pandemi, nanti mudah-mudahan ini segera berakhir juga. Amin. Anak-anak bisa masuk sekolah. Kita ada satu kegiatan, namanya adalah kegiatan rutinnya itu berkunjung ke perpustakaan. Jadi di sini anak-anak boleh nanti memilih satu buku yang dia sukai. Dibawa Kemudian, pulang ya, Bu ya? Nanti akan dibawa pulang, dan kita akan berkomunikasi dengan orang tua untuk bekerja sama dengan kami membacakan buku ceritanya di rumah. Ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk pendampingan yang bisa dilakukan orang tua terkait dengan agar anak senang membaca. Ya. Seperti itu. Kemudian nanti akan ada feedbacknya. Orang tua akan menuliskan, yang anak-anak sudah bisa menuliskan sendiri, judulnya sudah dibaca. Harapan kami adalah ada stimulasi untuk anak dari orang tua tentang buku yang dibaca. Jadi judulnya apa, kemudian apa tadi yang sudah dibacakan, seperti itu. Nah, karena kadang-kadang orang tua itu tidak sempat untuk membelikan buku. Betul. Bukan karena bukan karena tidak punya, bukan, tapi ini tidak sempat waktunya. Nah, salah satu fasilitasnya adalah KPTK Khadijah punya banyak sekali buku, dan ini bisa dibaca bergantian. Atau mungkin yang di rumah udah bosen, Bu, kalau anak saya. Jadi yang koleksi di rumah ini mungkin kurang beragam gitu ya. Nah, itu adalah salah udah satunya. banyak tapi tetap pengen cari yang baru lagi gitu. Betul. Nah, ayah bunda di rumah untuk bisa menumbuhkan anak cinta membaca, senang membaca sebagai investasi kita, anak-anak kita untuk masa depannya. Jangan lupakan beberapa hal. Yang pertama adalah role modelnya. Jadi role model ketika di rumah adalah ayah bunda di rumah. Yang kedua adalah stimulasinya, stimulasi yang bisa ayah bunda berikan kepada anak-anak dengan membacakan buku cerita sederhana. Nah, itu juga. Kemudian yang ketiga adalah fasilitasi mereka dengan buku-buku cerita. Nah, tadi sekali-sekali berkunjungnya berganti. Berkunjungnya bukan ke toko mainan, tapi berkunjungnya ke perpustakaan atau ke toko buku. Bebaskan anak ayah bunda untuk memilih, dan ada aturannya. Bukan semua buku yang diinginkan, tapi pilih satu buku yang dia sukai, seperti itu. Kemudian dampingi putra-putri ayah bunda untuk membaca, untuk senang membaca, dan ketika membaca. Kemudian yang terakhir, motivasi ini tidak kalah pentingnya. Motivasi dari ayah bunda, motivasi dari orang-orang yang ada di sekitar putra-putri ayah bunda, itu menjadi sebuah kekuatan besar untuk anak-anak kita senang membaca. Jadi jangan tergesa-gesa untuk menuntut, untuk keinginan kita seperti mau kita, tapi coba kita lihat apa yang dibutuhkan anak kita. Betul. Saya rasa hari ini cukup untuk mungkin ada satu closing statement dari Mama Zufar yang mau disampaikan. Iya.
Karena Zufarnya sudah lulus dan berganti di SD ya Bu, sekarang jadi Mama Sofia saya di Iya, sini. Mama Sofia. Jadi seperti yang disampaikan sama Bu Ada tadi, kalau pengalaman saya sebagai wali murid, betul yang dikatakan Bu Ada, jangan pernah paksakan anak yang seperti yang kita inginkan, tapi apa yang mereka butuhkan itu yang kita fasilitasi, seperti itu. Nggak perlu khawatir kapan anak saya akan bisa membaca, yang penting fase-fasenya mereka semua terlewati, insya Allah nanti akan datang sendiri Bu ya masanya untuk dia bisa membaca. Dengan satu catatan Bu, tetap untuk distimulasi, karena tanpa stimulasi kan juga hal yang tidak mungkin. Mungkin itu saja Bu Ada. Terima kasih banyak. Sama-sama, untuk Bu Ada. ngobrol inspirasi hari ini. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan barusan bermanfaat untuk ayah bunda. Amin. Untuk anak-anak yang ada di rumah. Saya Mawadah dan Saya Ibu Hisbi dari Mama Sofia. mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di ngopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.